السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله كل نعمة فمن الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. خصنت نفسي بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ودفعت عن نفسي السوء بألف ألف ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم. لا إله إلا الله. لا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم
وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ونبيه، ثم إلى حضرة جميع أولياء تعالى مشارق الأرض المغاربة في بريعة من يمين اسمه ونحن سبحانه حضرة سلطان الأولياء الشيخ بن عبد القادر وإلى حضرة الشيخ ومرشدنا مرب الرحمن الحبيب محمد بن علي بن هاشم اليحيى وإلى حضرة سورة المسلم مرب يشفع الرحمن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Jami Al-Fitrah, yang kami hormati Bapak hadirin jamaah Masjid Jami Al-Fitrah beserta pemirsa Om Firman Channel yang semuanya mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat serta maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pengajian kita malam ini masih pada bab zuhud. Kita akan meneruskan pengajian minggu yang lalu. Pengajian minggu yang lalu kita membahas hadis nomor 5, dan pengajian malam ini kita teruskan sampai ke hadis yang nomor 6. Yang ada kitabnya silahkan dibuka halaman 233, baris terakhir paling bawah ini. Ya, hadis nomor 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu qala, dan darinya. Ini merujuknya kepada hadis yang sebelumnya, yakni di hadis nomor 4. Wa anhu qala, yakni dari sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nari yaumal qiyamati. Pada hari kiamat kelak akan didatangkan orang yang paling banyak mendapatkan kenikmatan di dunia dari golongan ahli neraka. Fayusbahu finnari, lalu dia dicelupkan ke dalam neraka. Sabghotan, hanya satu kali celupan saja. Summa yuqalu, kemudian dia ditanya, ya ibna Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita khairan qattu, apakah kamu pernah melihat ada kebaikan barang sedikit pun? Qattu itu kalau terjemahannya orang pesantren itu biasanya diterjemahkan babar pisang saja.
waktu babar pisan sebenarnya enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Jadi pertanyaannya begitu. Apakah kamu pernah melihat ada kebaikan barang sedikit pun? Hal marra bika na'imu qattun. Apakah kamu pernah merasakan kenikmatan barang sedikit pun? Fayaqulu, lalu ia menjawab, la wallahi ya rabbi, tidak, tidak, demi Allah ya Rabb, saya tidak pernah melihat ada kebaikan sedikit pun, dan saya tidak pernah mengalami kenikmatan, saya tidak pernah merasakan kenikmatan sedikit pun. Diteruskan, wa yu'ta bi asyadin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Lalu didatangkan pula orang yang paling sengsara hidupnya di dunia ini dari kalangan ahli surga. Fayusbahu sabghatan fil jannati. Lalu ia pun dicelupkan ke dalam surga dengan sekali celupan saja. Fayuqalu lahu, lalu ditanyakan kepadanya, ya ibna Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita bu'san qat, apakah kamu melihat ada penderitaan barang sedikit pun? Hal marra bika syiddatun qat, apakah kamu pernah mengalami kesulitan barang sedikit pun? Fayaqulu, lalu dia menjawab, la wallahi, tidak, tidak, demi Allah, ma marra bi bu'sun qattu, aku tidak pernah mengalami penderitaan sedikit pun. Wala ra'aitu syiddatan qattu, dan aku tidak pernah mengalami kesulitan walau sedikit pun. Bapak hadirin rahimahullah, agak susah enggak memahami makna yang terkandung di hadis ini? Agak susah ya. Kalau gitu sebaik untuk memudahkan kita memahami maksud yang terkandung dari hadis tadi, saya ingin membuat analogi begini. Bapak mungkin pernah ya makan di restoran bareng keluarga besar atau bareng teman-teman rame-rame, makan di restoran yang terkenal, yang menunya enak-enak, ya di mana lah itu namanya. Pernah mungkin ya, baik. Menunya banyak dan semua menunya itu adalah menu-menu kesukaan Bapak. Dicicipin nasinya, ulen rasanya, colek sambal gorengnya, terasa pedasnya. Coba digigit itu rendangnya, wah, terasa gurihnya. Buka lagi pepes ikan emasnya, terasa lezatnya. Hampir habis menunya, satu meja ini hampir habis. Enak soalnya makan. Tinggal nyisa kira-kira 2 atau 3 suapan lagi. Tiba-tiba Bapak lidahnya kegigit. Saking kerasnya gigitan itu, sampai-sampai lidahnya mengeluarkan darah. Sekali aja lidahnya, sekali tapi keras, sampai lidahnya berdarah. Lalu ditanya, Pak, rasanya apa? Kira-kira rasanya apa? Setelah lidahnya kegigit rasanya apa? Ambiar semua kan? Rasanya apa? Bapak bilang buyar semuanya. Masih ada nggak rasa lezatnya apa? Rendang? Nggak ada. Masih ada nggak rasa
lezatnya pepes ikan mas, hilang, ambiar semua. Yang ada apa? Yang ada perih, yang ada sakit, yang ada adalah perih. Jadi, oleh karena itu, nggak usah berbangga lah, karena bisa makan di restoran, lalu kemana-mana cerita, saya pernah makan di restoran anu, menunya ini dipuji-puji, dicerita-ceritain ke orang, sampai dengan lupa terhadap yang memberi kenikmatan itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ketika lidah itu kegigit satu gigitan saja, ambiar semuanya, hilang semuanya. Begitu juga dengan orang yang mendapatkan kenikmatan di dunia ini. Apakah itu berupa harta yang banyak dan sebagainya. Nggak usah berbangga dengan hartanya yang banyak itu. Terlebih-lebih kalau hartanya itu diperoleh dari jalan yang tidak halal, kemudian dibelanjakan untuk hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hartanya itu akan menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Kalau sudah dicelupkan ke neraka begitu, lalu ditanya, masih kerasa enggak itu nikmatnya dulu? Kalau dicelupkan, sekali celupan aja masih terasa enggak? Nikmatnya dulu dia punya mobil mewah, nikmatnya dulu dia berpoya-poya pernah makan gini, masih ada enggak rasanya di situ? Enggak ada semuanya, enggak ada, hilang semua, hampir semua. Begitu juga ketika orang ditimpa satu kesulitan, enggak usah mengeluh, enggak usah mengeluh. Ya. Apalagi sampai kemudian Allahnya dimarah-marahi. Apa sih Allah dimarah-marahi itu? Ada orang ya Pak Punten, ada orang yang dia merasa dirinya itu banyak ditimpa kesulitan, ya Allah atam sini berbantu, kemudian dia nangis, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia angkat tangannya, nangis sambil bergetar kalimat itu, ya Allah, cobaan apa lagi ini ya Allah? Tuh marah-marahin Allah, berdoa itu ngomel-ngomelin Allah, kalau itu bukan berdoa. Itu telak, itu kalimat seperti itu. Yang paham psikologis itu tajam sekali kalimat itu. Sama dengan begini, Bapak bebenah rumah, ya semua dibenahin, semua beresin semua rumah, rapi semua dirapiin. Tiba-tiba cucunya atau anaknya yang kecil itu dia main, dia aduk-aduk lagi, ditarik-tarik lagi, apa sudah dirapiin itu berantakin lagi sama cucunya tadi, sama anak cucu. Lalu saking keselnya bapak, karena ini keringetan cuma sebelum hilang gitu kan, udah rapi, diaduk-aduk lagi sama anak kecil. Lalu bapak teriak, aduh, ini apa lagi ini? Wah itu kalau cucunya itu sensitif, nangis itu, nangis. Saya diomelin kakek katanya gitu kan, saya diomelin kakek. Nah orang berdoa dengan kalimat yang seperti itu bukan berdoa, itu lagi ngomel-ngomelin Allah kayak begitu. Ya, maka itu Bapak hadirin rahimakumullah, ketika kita ditimpa satu kesulitan, itu jangan gampang ngeluh, jangan gampang. Tapi hendaknya apa? Hendaknya kita husnudzon, berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan 3 hal. Ya, kalau kita ditimpa kesulitan yang menurut kita kesulitan ini datang sini berganti bertubi-tubi, maka gimana cara ngatasinya? Pertama, bersikap husnudzonlah kita, berbaik sangkalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mintalah kita kepada Allah mengenai 3 hal. Apa 3 hal itu? Pertama, minta supaya diberikan kesabaran. Yang kedua, minta kita kepada Allah supaya diberikan kekuatan. Yang ketiga, minta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya hatinya dijadikan bisa menerima apapun ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya hatinya bisa ridho, mau menerima. Jadi kesulitan apapun, sepanjang kita bisa bersikap berbaik sangka terhadap Allah,
lalu kita sabar, kita kuat dan ridho, itu yang namanya kesulitan lewat aja, Pak. Lewat aja. Bukan berarti dia nggak punya kesulitan. Ada satu kisah begini. Dulu ada seorang sufi namanya Syekh Hasan Al-Basri. Beliau ini sakit. Yang sakitnya itu ya kalau menurut perhitungan orang biasa parah lah sakitnya. Hingga apa? Beliau kemudian dijenguk oleh kawan-kawannya, orang sufi, para waliullah yang datang dari jauh-jauh. Dia datang berkumpul ke rumahnya Syekh Hasan Al-Basri. Lalu mereka ini berdoa, mendoakan untuk kesembuhan Syekh Hasan Al-Basri tadi. Lalu apa reaksi Syekh Hasan Al-Basri? Beliau diam aja, ngaminin juga enggak, apalagi mengucapkan terima kasih. Aneh kan? Maka itu diantara mereka kemudian ada bertanya, ya Syekh, begitu. Kami ini datang dari jauh-jauh, datang ke sini untuk mendoakan buat kesembuhan Anda. Anda kok kelihatannya kayak orang nggak seneng begitu, ngaminin juga enggak, apalagi terima kasih. Apa jawabnya Syekh Hasan Al-Basri? Siapa suruh kamu datang doain saya di sini? Loh, jadi gimana Anda ini sebetulnya pengen sembuh apa enggak? Apa jawabnya Syekh Hasan Basri? Jika sakitku ini yang membuat Allah senang, maka sakitku ini adalah baik bagiku. Dan jika kesembuhanku itu yang membuat Allah senang, maka sembuh itu adalah baik bagiku. Kenapa bisa begitu ya? Kenapa bisa begitu? Karena tadi pertama husnudzon, yang kedua sabar, yang ketiga hatinya ridho. Jadi kalau orang sudah begitu, maka yang dilakukan dalam hidupnya adalah melakukan amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal-amal yang membuat Allah itu senang. Bukan berarti nggak pernah sakit. Yang namanya orang ya pernah sakit, tapi nggak rame. Kan begini, Pak. Yang namanya senang, yang namanya susah di dunia ini kan cuma perasaan. Cuma perasaan kok. Dan ini cuma sesaat, cuma sebentar aja. Bisa jadi orang yang hari ini dia senang, gembira, ketawa, terbahak-bahak, besok pagi dia nangis, tersentuh-sentuh. Bisa begitu? Bisa. Atau bisa jadi sebaliknya, orang paginya dia menangis, nanti sorenya sudah ketawa, terbahak-bahak. Itu artinya apa? Cuman perasaan, cuman sesaat. Maka itu gimana cara ngatisnya? Husnudzon, berbaik sangkalah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala, kenapa kata Rasulullah? Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, itu maka Allah akan mengujinya. Kalau yang husnudzon ketika ditimpa kesulitan, suatu penyakit enggak rame. Tadi bilang, "Oh, aku lagi disayang Allah Subhanahu wa taala." Bilangnya begitu. Jangan sampai begini. Itu hidup kita kan begini, Pak. Ini hidup ya. Orang kalau sudah umurnya ya di atas 55 tahun, apalagi sudah di atas 60 tahun, itu namanya sakit pinggang, nyeri persendian, itu udah lumrah aja, udah pasaran itu, udah semua juga rasain begitu. Ya toh. Ya udahlah, nggak usah cerita dari sana kemari. Ya, ridho aja. Jadi lewat. Bukan berarti orang tuh nggak pernah sakit, enggak. Jadi karena ketika tidak dikasih kesulitan dia mengeluh kayak begitu, maka orang kemudian nyebutnya dia orang yang sakit-sakitan. Ada orang yang karena dia nggak mau ceritanya nggak begitu, maka lalu dibilang dia mah nggak pernah sakit. Ya bukan nggak pernah sakit, orang itu nggak pernah sakit gimana? Ya, sakit juga, cuman nggak cerita gitu aja, nggak cerita. Biar itu. Jadi kesulitan itu lewat begitu aja ketika tiga sifat tadi masuk di dalam hatinya. Sabar,
dia kuat, dia ridho, dan dia husnudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apapun kita lewat aja semua. Enggak ada. Baik. Bapak hadirin rahimahullah. Minggu yang lalu kita membahas tentang masalah kematian ya. Pengajian kita minggu lalu kita membahas tentang masalah kematian. Dan pengajian kita malam ini membahas masalah neraka dan masalah surga. Ini punten. Kebanyakan orang kalau diingatkan tentang masalah-masalah kematian, tentang masalah-masalah neraka, tentang masalah-masalah surga, itu biasanya ya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, itu aja. Artinya nggak ada getaran dalam hatinya sama sekali. Dalam arti dia kemudian tidak bersegera untuk bertobat, tidak bersegera untuk menyiapkan diri dalam menghadapi kematian, kemudian dia tidak bersegera untuk melakukan amalan-amalan yang bisa menyelamatkannya dari api neraka juga tidak. Ini yang saya maksud masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Begitu juga ketika mendengar berita-berita gembira mengenai surga. Mengenai surga itu juga sama, masuk telinga kanan, telinga kiri. Dalam arti kemudian dia tidak bersemangat untuk bersegera melakukan amalan-amalan yang bisa menghantarkan dirinya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Enggak juga. Ini apa penyebabnya? Penyebabnya apa? Penyebabnya dua sebetulnya. Dua penyebabnya. Apa itu? Penyebab yang pertama adalah karena hatinya masih terpaut dengan dunia. Satu. Atau kalau bahasa orang tukang main layang-layangnya itu artinya masih nyangsang pada dunia, masih nyangkut di situ, nyangsang. Kalau hatinya masih nyangsang pada dunia, masih terpaut dengan dunia, maka apa yang menjadi harapan-harapan di dalam hatinya itu hanyalah harapan-harapan yang sifatnya duniawi. Harapan kepengen jadi orang kaya, ya itu aja isi. Harapan pengen punya rumah bagus, harapan kepengen punya mobil mewah, harapan pengen punya ini, pengen punya itu sebagainya. Semuanya adalah harapan-harapan yang sifatnya duniawi. Kalau hati ini isinya adalah harapan-harapan dan keinginan-keinginan yang bersifat duniawi, bagaimana terkesan? Kalau diceritain masalah kematian, kalau diingatkan masalah neraka, ada nggak di situ? Nggak ada. Nggak ada. Maka itu gimana caranya? Bagaimana caranya kita menghilangkan keterpautan hati kita terhadap dunia ini? Nggak ada cara lain kecuali menanamkan sifat zuhud dalam hati kita. Kalau zuhudnya masuk, hilang ketertauannya. Bagaimana caranya? Apa amalan-amalan konkretnya supaya kita ini bisa zuhud? Iya. Apa amalan konkretnya? Sebutnya simpel aja. Amalan konkretnya supaya kita bisa zuhud simpel aja sebetulnya. Apa itu? Yaitu tinggalkan segala apapun yang tidak bermanfaat untuk urusan akhirat kita. Apapun. Semua yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita tinggalkan. Habis itu gimana lagi caranya gitu kan? Kontrol satu-satu. Kontrol satu-satu. Mulai dari lisan. Lihat lisan. Lisan ini kan bisa mengeluarkan kata-kata yang punya manfaat dan kata-kata yang tidak punya manfaat kan dari lisan kita ini. Oke. Sekarang kalau pengen bisa zuhud, kontrol lisannya. Kontrol lisannya. Hanya untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang punya manfaat bagi kehidupan akhirat kita. Apa ucapan-ucapan yang bisa manfaat buat kehidupan kita ini?
baca Quran, ya dah, berzikir, mengajak orang lain kepada kebaikan, dakwah. Itu namanya ucapan-ucapan. Dakwah itu artinya mengajak orang lain kepada jalan Allah. Ya. Itu ucapan-ucapan yang punya manfaat. Ucapan-ucapan yang punya manfaat bagi kehidupan akhirat kita. Apa yang tidak punya manfaat buat kehidupan akhirat kita itu? Ya bahwa sudah paham, ngomong kesana kemari. Apalagi kalau sudah ngomongin orang, bukan cuma dia punya manfaat, tapi itu akan memberi mudarat nanti. Gimana kita? Bisa. Oke. Apalagi yang harus dikontrol, mata, telinga, harus dikontrol. Mata hanya untuk melihat hal-hal yang punya manfaat bagi kehidupan akhirat kita. Telinga hanya digunakan untuk mendengar hal-hal yang punya manfaat bagi kehidupan. Yang tidak manfaat, benar. Sampai dengan hati ya, tinggalkan. Ya, hal-hal itu punya manfaat. Jangan hati kita ini digunakan untuk menyimpan. Hati kan bisa untuk menyimpan. Ya, menyimpan hal-hal yang tidak punya manfaat bagi kehidupan kita. Penyebab pertama. Lalu penyebab kedua apa yang menyebabkan kita kalau diingatkan masalah kematian, masalah surga, masalah neraka masuk telinga kanan, keluar telinga kiri? Penyebab yang kedua adalah karena hati kita ini belum musul, hati kita ini belum sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ini masih bolak-balik masih muter pada masalah duniawi. Kalau Bapak jalan muter di komplek ini saja, berapa jam pun Bapak berjalan, berapa hari pun Bapak berjalan, sampai kapanpun Bapak nggak pernah akan sampai ke Rawasari. Benar apa nggak? Muter aja sih. Nggak akan sampai, muter di sini. 2 hari, 3 hari, seminggu, ya di sini aja. Supaya bisa sampai Rawasari gimana? Hati pikiran diarahkan ke sana, langkah kaki diarahkan ke sana, baru sampai. Oke. Maka itu apa? Supaya hati kita ini bisa usul, supaya hati kita ini bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, amalannya apa? Supaya hati kita bisa usul, supaya bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, amalannya yang pertama adalah buang kesombongan yang ada dalam hati kita ini. Ini dulu. Ini amalan pertama, buang kesombongannya. Kenapa saya katakan amalan yang pertamanya harus buang kesombongan? Karena hati yang masih diliputi oleh kesombongan itu, ini ibarat tanah, adalah tanah yang tandus dan kering. Tanah yang tandus dan kering itu ditanamin benih apa saja nggak bakal tumbuh, Pak. Coba tanah kering, tanah tandus, tanami Bapak benih padi, tumbuh apa enggak? Enggak. Tanamin benih cabai, benih tomat, enggak bakal tumbuh. Begitu juga dengan hati yang masih diliputi dengan kesombongan itu ditanamkan benih-benih kebaikan apapun nggak bakal bisa tumbuh di situ. Dipakai pikir, berapa kali, berapa ratus kali, berapa ribu kali, ini sampai mulut nih memeniran. Meniran. Bahasa Perancis sampai air, sampai air. Ya, kalau baca begitu kan memeniran, lama-lama kan gitu. Tapi hanya sampai di sini, nggak masuk sampai ke hati. Kenapa? Karena kesombongan aja masih bercokol di situ. Padahal zikir itu kata Allah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahui bahwa dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menenteramkan hati. Dan bahwa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menghantarkan orang agar bisa wusul, agar bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para pengadut tarekat mengamalkan ini dengan zikir supaya bisa wusul dengan zikir. Oke, masukin selawat, baca selawatnya berapa ratus kali, berapa ribu kali juga sama. Selawat yang dibacanya itu tidak membuat
tidak bisa menumbuhkan hatinya untuk mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mahabbah kepada Rasulullah SAW juga bisa menghantarkan orang untuk bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu apa? Amalan pertamanya buang sombongnya dulu, buang sombongnya dulu. Baru kalau pikirnya masuk, baru kalau baca sholawatnya itu bisa menumbuhkan mahabbah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang gimana caranya lagi membuang kesombongan itu, Pak? Sudah ada tutorialnya, sudah ada panduan praktisnya untuk membuang kesombongan itu sudah ada, tuntunannya sudah ada, tinggal diamalkan saja. Siapa yang bikin? Sanggung tanggung Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Di mana keterangannya ada? Ada dalam kitab Nashihul Ibad karya Syekh Al-Bantani. Apa kata beliau? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, apabila kamu berjumpa dengan orang, siapapun dia, maka pandanglah bahwa orang itu adalah lebih baik dari dirimu. Lalu katakan, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa dia itu lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding saya. Bahwa dia itu lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding saya. Kalau orang yang kamu jumpai itu adalah lebih kecil dari kamu, mungkin lebih muda usianya, mungkin dia lebih rendah pendidikannya, mungkin dia lebih sedikit hartanya dengan kamu, maka katakanlah dia tidak melakukan perbuatan dosa, sementara aku orang yang banyak berbuat dosa. Kalau orang yang kamu jumpai itu adalah orang yang lebih tua, maka katakan, kata Syekh Abdul Qadir ini, katakan dia sudah lebih dulu beramal sebelum saya, dia sudah banyak amalnya dibandingkan dengan saya. Kalau orang yang kamu jumpai itu adalah orang alim, maka katakan dia sudah mengamalkan ilmunya, dia sudah lebih dulu tahu dibandingkan saya, dia sudah mendapat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang apa dengan apa yang aku belum pernah dapatkan. Kalau yang kamu jumpai itu adalah orang bodoh, maka katakan dia berbuat kesalahan karena kebodohannya, sementara aku berbuat dosa setelah aku mengetahuinya. Kalau yang kamu jumpai itu adalah orang kafir, maka katakan aku juga nggak tahu aku bisa mempertahankan iman Islamku apa tidak, atau aku juga nanti bisa jadi kafir lalu meninggal dengan keadaan sehingga tidak ada dalam diri kita ini adalah perasaan-perasaan merendahkan orang. Nggak ada perasaan merendahkan orang. Lalu begini anggap dirinya lebih tinggi. Pertanyaan berikutnya, sampai kapan? Perlu waktu berapa lama kita bisa bersikap seperti apa yang dituturkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani tadi? Perlu waktu berapa tahun? Seumur hidup kita, Pak. Bukan setahun 2 tahun, perlu waktu seumur hidup kita. Dan mudah-mudahan di saat kita meninggal dunia tadi, kesombongan ini sudah lepas dari hati kita, ya, sehingga kita bisa datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan qalbun salim, dengan hati yang bersih. Maksudnya apa? Bersih dari sifat-sifat syirik, bersih dari amradul qulub, bersih dari penyakit-penyakit hati, termasuk dari kesombongan tadi. Karena apa? Kata Allah dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana harta dan anak-anak itu sudah tidak lagi punya manfaat bagi dirinya, kecuali orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan qalbun salim, dengan hati yang bersih, termasuk bersih
dari penyakit-penyakit hati, bersih dari kesombongan itu. Ini kan tiket untuk kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu para ulama dulu itu nggak pernah ada nyombong. Bayangin Bapak, Imam Syafi'i itu kan luar biasa cerdas, luar biasa pintarnya. Umur 7 tahun beliau ini sudah hafal Al-Quran 30 juz. Umur 7 tahun. Umur 10 tahun beliau sudah hafal kitab Al-Muwatta, kitab hadis karangan Imam Malik, gurunya sendiri. Ngapalnya di hadapan Imam Malik umur 10 tahun. Al-Muwatta tebal kayak begini, hafal dia. Hebat. Hafalannya beliau hebat atau enggak? 7 tahun hafal 30 juz, 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta, hebat enggak beliau hafalannya kan? Tapi apa beliau pernah membanggakan kemampuan hafalannya? Enggak. Coba perhatikan syair beliau sebentar banyak. Apa kata beliau dalam sebuah syairnya? Syaqautu ila waqi'in an su'i hifdhi farsyadani ila tarkil ma'asi. Aku mengadu kepada guruku yang namanya Ki Waqi tentang jeleknya hafalan saya. Waduh, hebat kan hafalannya kan? Lalu beliau memberi petunjuk, farsyadani ila tarkil ma'asi, kemudian dia memberi petunjuk agar meninggalkan ke maksiat. Enggak ada seperti itu. Ya. Sudah Isya ya, nanti diteruskan insyaallah pada pengajian berikutnya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala habibina wa syafiina Ridhana wa sallim radhiyallahu ta'ala wa sayyidina ashabi rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min al-hayati wal hayati wa ba'd al-mamat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatin kama nawwarta al-ardha bi nuri asy-syamsi abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah qulubana futuhal 'arifin. Allahumma iftah qulubana futuhal 'arifin. Allahumma iftah qulubana futuhal 'arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqan ma'suma wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.